Nama saya Kinara Adiwijaya, usia saya 30 tahun. Dan beberapa minggu yang lalu, saya mendengar ayah saya sendiri berkata bahwa saya terlalu memalukan untuk bertemu dengan calon besan kakak saya. Saya sedang berdiri di lorong memegang secangkir kopi ketika suaranya memotong udara dari ruang tamu. Besanmu itu orang elit, Kinara. Kamu akan mempermalukan kami. Kamu mengerti, Nora. Jangan merusak ini. Dia mengucapkannya seperti saya adalah masalah yang harus diurus, bukan putrinya. Kakak saya, Edo, baru saja bertunangan dengan pewaris jutawan. Tipe wanita yang Anda lihat di majalah resor mewah. Dan tiba-tiba, hidup saya yang berantakan sebagai data nerd dari kos-kosan di Jakarta menjadi ancaman bagi citra baru mereka yang berkilauan. Mereka tidak peduli bahwa saya menghabiskan malam-malam saya membangun kembali model pendapatan resor dan memperbaiki sistem pemesanan yang rusak. Bagi mereka, saya hanyalah gadis canggung yang terlalu banyak bertanya saat makan malam dan tidak pernah tahu garpu mana yang harus digunakan. Jadi, sementara mereka mengepak koper yang penuh dengan jas desainer dan kebaya premium untuk pesta pertunangan malam tahun baru di sebuah resor mewah, saya disuruh tetap di rumah dan bersikap sederhana. Mereka tidak menginginkan saya di pesta itu. Mereka tidak menginginkan saya di dekat orang-orang yang mereka sebut elit. Dan mereka jelas tidak ingin ada orang yang tahu bahwa saya adalah bagian dari keluarga itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa besan elit yang sama itu telah bekerja dengan saya selama berbulan-bulan di bawah nama yang berbeda, mempercayai angka-angka saya untuk menyelamatkan bisnis mereka. Dan pada malam mereka mencoba menyembunyikan saya, besan-besan itu akhirnya menatap sebuah foto berbingkai, mengenali wajah saya, dan meneriakkan nama saya di depan semua orang. Pernahkah Anda diperlakukan sebagai aib keluarga, hanya untuk mengetahui bahwa Anda lah yang memegang semua kekuasaan? Ikuti terus kisah ini. Karena cara pesta ini berbalik dari penghinaan menjadi pembalasan adalah sesuatu yang pasti ingin Anda dengar sampai akhir. Saya tidak tumbuh dengan berpikir bahwa saya memalukan. Sebagai seorang anak, saya hanya berpikir saya berbeda. Sementara anak-anak lain di arisan keluarga berlarian di halaman, sayalah yang duduk di meja plastik, menghitung berapa banyak porsi sate yang diambil orang, dan bertanya-tanya mengapa Paman Joko selalu pulang lebih awal. Saya mengajukan pertanyaan yang membuat orang dewasa tidak nyaman. Mengapa ayah berinvestasi di perusahaan itu kalau utang mereka begitu tinggi? Mengapa ibu bilang kita baik-baik saja soal uang kalau harus kerja 2 pekerjaan? Orang-orang tertawa, lalu berhenti melibatkan saya dalam percakapan. Orang tua saya, Bapak Bima dan Ibu Rina Adiwijaya, akan menarik saya ke samping setelahnya. Kinara, bisakah kamu bersikap normal saja sekali ini? Tersenyumlah. Bicaralah tentang kuliah. Jangan menginterogasi orang. Sementara itu, kakak saya, Edo, adalah segala yang mereka inginkan. Dia tahu persis kapan harus tertawa, kapan harus memuji arloji seseorang, kapan harus bertanya tentang golf atau saham. Saat pesta kelulusan S1-nya, saya ingat berdiri terlalu dekat dengan pelayan, bertanya tentang gaji mereka dan upah minimum, lalu menabrak nampan berisi kuah rendang. Kuah itu terciprat ke seluruh batik tulis mahal seorang tamu. Seluruh meja terdiam. Wajah ibu berubah warna menjadi seperti kuah itu. Bapak Bima mencengkeram lengan saya begitu erat hingga sakit dan mendesis. Ini yang ayah maksud. Kamu tidak cocok di acara seperti ini. Setelah itu, saya berhenti mencoba menyesuaikan diri di pesta-pesta mereka. Sebaliknya, saya membenamkan diri dalam angka. Di SMA, saya belajar sendiri spreadsheet sebagai hiburan. Di kampus, sementara orang lain memposting foto dari acara BEM, saya menjalankan tes A per B pada tata letak situs web untuk sebuah penginapan kecil di Puncak yang tidak mampu menyewa agensi sungguhan. Saya belajar analisis bisnis dan ilmu komputer, menemukan bahwa saya bisa mengambil data yang berantakan dan mengubahnya menjadi jawaban yang bersih. Hotel dan wisma mulai mendatangi saya dengan masalah yang sama. Terlalu banyak kamar kosong, tidak cukup tamu. Saya akan duduk di kosan kecil saya,
menatap Bagan pada jam 3 pagi, menyesuaikan harga dan strategi iklan sampai grafik akhirnya berbelok ke atas. Namun, di rumah, di kalangan keluarga di Jakarta, semua itu tidak berarti. Ketika saya menyebutkan mendapatkan klien pertama saya, ibu tersenyum sopan dan berkata, "Jadi, kamu masih sibuk dengan kerjaan online-mu itu?" Ayah melambaikan tangan. Itu hanya sementara. Dia akan mendapatkan pekerjaan sungguhan pada akhirnya. Edo, di sisi lain, langsung masuk ke bidang hukum setelah kuliah. Bergabung dengan firma korporat dan langsung menjadi anak emas lagi. Orang tua saya memperkenalkannya kepada semua orang sebagai calon partner di firma besar di Jakarta. Kebanggaan dan kegembiraan kami. Ketika saya muncul di acara makan malam keluarga dengan kaos setelah 12 jam konsultasi untuk 3 hotel kecil sekaligus, ibu berbisik, "Bisakah kamu setidaknya berpura-pura tidak bekerja dari kamarmu?" Pada titik tertentu, sesuatu dalam diri saya patah. Jika mereka tidak pernah akan melihat nilai saya di ruangan itu, saya akan membangunnya diam-diam di luar ruangan. Saya mendaftarkan bisnis konsultan kecil saya, Kinara Analitika, dan mulai menolak ketika orang tua saya mencoba menyeret saya ke pesta-pesta, di mana saya tahu saya akan menjadi bahan ejekan. Saya memilih data daripada meja makan, dashboard daripada obrolan basa-basi. Dan sementara mereka sibuk memoles citra Edo, saya perlahan mempelajari sesuatu yang tidak mereka ketahui sama sekali. Di tangan yang tepat, angka dapat mengubah nasib seluruh perusahaan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada hari angka-angka saya bertabrakan dengan obsesi mereka terhadap status? Pertama kali Dharma Wangsa Resort masuk ke dalam hidup saya, itu karena orang lain sedang putus asa. Saya berada di apartemen saya suatu sore yang lengket di Jakarta, setengah tertidur di atas spreadsheet, ketika sebuah email muncul dengan subjek, "Mendesak, jaringan resort menengah dalam masalah. Bisakah Anda membantu?" Sebuah agensi kecil tempat saya pernah bekerja lepas sebelumnya sedang panik. Mereka punya klien yang pemesanannya anjlok setelah pandemi. Sebuah merek mewah dengan anggaran pemasaran besar dan ekspektasi yang lebih besar. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memahami kekacauan itu dengan cepat. Klien itu adalah Dharma Wangsa Resort, meskipun pada saat itu hanyalah logo dan nama dalam lampiran. Beberapa jam kemudian, telepon saya berdering. "Ini Bapak Wira Dharma Wangsa," kata suara itu, terukur tetapi terdengar tegang. "Kami diberitahu Anda bisa menarik angka dari kehancuran." Saya duduk lebih tegak. "Tidak perlu kamera," tambahnya cepat. "Sinyal kami sangat buruk sekarang. Mari kita tetap menggunakan audio." Itu baik-baik saja bagi saya. Saya suka tidak terlihat. Selama 1 jam berikutnya, dia menjelaskan semuanya. Properti andalan mereka setengah kosong. Pesaing memakan pangsa pasar mereka. Dan agensi terakhir telah menghabiskan anggaran 7 digit dengan hampir tidak ada hasil. "Kami butuh seseorang yang benar-benar mengerti data, bukan hanya presentasi cantik," katanya. "Bisakah Anda menyelami sistem kami, memberitahu kami apa yang rusak, dan memperbaikinya?" Saya seharusnya merasa terintimidasi, tetapi yang saya rasakan adalah sesuatu yang lain. Kejelasan. Ini hanyalah versi yang sangat besar dari teka-teki yang sama yang telah saya pecahkan selama bertahun-tahun. Saya meminta akses ke sistem pemesanan mereka, akun iklan, analisis situs web. Dalam beberapa hari, saya menyisir angka-angka bertahun-tahun, melihat pola yang tidak diperhatikan oleh tim mereka. Harga mereka statis di pasar yang menjadi sangat dinamis. Iklan mereka menargetkan kelompok usia yang salah di kota yang salah. Situs web mereka kehilangan calon tamu pada langkah pembayaran karena formulir seluler mereka sangat buruk. Jadi, saya membuat rencana. Kami menguji penetapan harga dinamis yang terikat pada kurva permintaan, menggeser tarif dengan persentase kecil berdasarkan musiman dan pencarian waktu nyata. Kami mematikan separuh kampanye iklan mereka yang tidak berguna dan mengalihkan anggaran ke lalu lintas pencarian yang berpotensi tinggi dan audiens sosial yang ditargetkan. Saya memetakan paket untuk pekerja jarak jauh,
keluarga yang ingin liburan panjang dalam jarak berkendara daripada perjalanan internasional. Itu lebih berisiko daripada laporan aman yang biasa mereka lihat. Dan saya memberitahu mereka itu. Bapak Wira berhenti sejenak di telefon, lalu berkata, "Jika angka Anda benar, kami tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Lakukan." Untuk putaran tes pertama, saya bahkan mempertaruhkan sebagian dari biaya konsultasi saya sendiri, menyusun sebagiannya sebagai berbasis kinerja. Jika saya gagal, saya hampir tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika berhasil, kami berdua akan menang. Bulan pertama, grafik bergerak sedikit. Bulan kedua, grafik itu berbelok tajam ke atas. Tingkat pemesanan naik, pendapatan mengikuti, dan bahkan Dewan Direksi berhenti mengganggu Bapak Wira. Dia menelpon saya larut malam. Suaranya lebih ringan dari yang pernah saya dengar. "Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan untuk kami, Kinara. Tim kami sedang menyiapkan dinding studi kasus di resor utama kami untuk merayakan pemulihan ini. Kami ingin wajah Anda ada di sana, nama Anda, semuanya." Saya tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa saya lebih suka tetap di belakang layar. Tetapi saya mengirimkan foto headshot profesional untuk berjaga-jaga jika mereka bersikeras. Dalam mock-up internal yang mereka kirimkan melalui email, foto saya duduk di sana dalam bingkai emas dengan tulisan, "Ahli Strategi Data dan Pertumbuhan, Kinara Adiwijaya." Saya menutup file sebelum terlalu memikirkannya. Bagi saya, itu hanyalah satu kemenangan diam-diam lagi yang tidak perlu diketahui siapapun di rumah. Yang tidak saya sadari saat itu adalah bahwa jaringan resor yang sama, yang telah dihidupkan kembali itu, akan segera mengadakan gala amal yang berkilauan. Dan di gala itu, kakak saya yang rapi, Edo, akan bertemu seorang wanita bernama Lana Dharmawangsa, pewaris jutawan yang akan dicintai orang tua saya, jauh sebelum mereka pernah menerima saya. Edo menelpon saya sekitar 3 bulan setelah pemulihan besar pertama untuk Dharmawangsa Resor. Suaranya cerah, dengan cara yang saya kenali setiap kali dia berpikir dia naik level. "Hei, kamu senggang untuk ngopi? Aku punya berita." Kami bertemu di tempat trendy di SCBD, tempat dengan lantai beton dan cortado yang terlalu mahal. Dia masuk mengenakan jas tailored, meskipun itu hari Sabtu. Senyum mudah itu terpampang di wajahnya. Saya tahu sebelum dia mengatakan sepatah kata pun bahwa apapun yang akan dia katakan akan membuat orang tua kami sangat-sangat bangga. Dia bahkan tidak membiarkan saya menyelesaikan sapaan saya. "Aku bertunangan," katanya, menjatuhkan kata itu di antara kami seperti sebuah piala. Dengan Lana Dharmawangsa. Nama itu mengenai saya seperti glitch di otak saya. Dharmawangsa? "Seperti Dharmawangsa Resor?" tanya saya hati-hati. "Ja," katanya, matanya bersinar. "Keluarganya memiliki kerajaan resor yang luar biasa ini. Mereka sering mengadakan acara amal dan penggalangan dana politik. Ayah histeris, dalam arti yang baik." Saya memaksakan senyum. Saya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di dalam angka-angka kerajaan itu, menyelamatkan mereka dari keruntuhan. Tetapi di dunia Edo, saya selalu 10 langkah di belakang citra apapun yang dia kurasi. "Itu bagus," kata saya. "Aku senang untukmu." Kami berbicara sebentar tentang lamaran, tentang cincin, tentang bagaimana reaksi orang tua kami. Tentu saja mereka gembira. Inilah jenis koneksi yang selalu mereka impikan. Pintu emas menuju dunia yang mereka kagumi dari majalah dan TV. Baru setelah Edo menyelesaikan ceritanya, ekspresinya berubah, seolah dia menyimpan bagian yang tidak nyaman untuk yang terakhir. "Jadi, ada pesta pertunangan malam tahun baru," dia mulai, mengelus tepi cangkirnya di salah satu resor keluarga Lana. "Ini akan menjadi besar. Orang tuanya mengundang donatur, mitra bisnis, beberapa politisi. Ini masalah besar." Saya mengangguk, menunggu bagian di mana dia bertanya apakah saya butuh bantuan memesan penerbangan atau memilih gaun. Sebaliknya dia berdaham. "Dengar, Kinara," katanya, dan perut saya terasa dingin. "Aku pikir lebih baik kamu tidak ikut kali ini." Saya menatapnya. "Tidak ikut?
Ini pesta pertunanganmu. Ini kerumunan yang sangat khusus, katanya perlahan. Orang tua Lana, teman-teman mereka terbiasa dengan lingkungan tertentu. Kamu tahu bagaimana kamu bersikap dalam situasi seperti itu. Bagaimana aku bersikap? Ulang saya, suara saya lebih tajam. Dia mengangkat tangannya seperti perisai. Kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berat itu. Kamu membuat orang tidak nyaman. Kamu tidak benar-benar bermain permainan. Ayah berpikir itu mungkin terlalu membuatmu stres. Terlalu membuatku stres atau terlalu memalukan bagimu? Tanya saya. Dia meringis, yang memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. Saya ingin berkata, Edo, saya bekerja dengan hotel dan resort untuk mencari nafkah. Saya tahu lebih banyak tentang jenis orang yang coba kamu buat terkesan daripada kamu. Tetapi dia terus berbicara. Kita hanya punya satu kesempatan untuk kesan pertama dengan keluarga Lana. Mereka elit, Kinara. Mereka terbiasa dengan tata krama tertentu, optik tertentu. Ibu dan ayah sudah gugup. Mereka pikir lebih aman jika kamu tidak datang. Lebih aman seolah saya adalah badai tak terduga yang mungkin merusak malam besarnya. Saya tertawa, tetapi terdengar datar. Jadi, saya tidak diundang ke pesta pertunangan kakak saya sendiri karena saya tidak cocok dengan optiknya. Dia tidak bisa menatap mata saya. Tidak seperti itu, gumamnya. Kita akan makan malam keluarga yang lebih kecil nanti. Hanya kita. Kamu tahu aku mencintaimu, kan? Kamu tahu ini hanya strategi. Ketika saya sampai di rumah, orang tua saya ada di ruang tamu. Suara mereka pelan dan mendesak. Saya berhenti di lorong tanpa terlihat. Besanmu itu orang elit, kata ayah. Kita tidak bisa ambil risiko Kinara mengoceh tentang uang atau menanyakan gaji pelayan. Dia akan mempermalukan kita. Ibu Rina menghela napas. Dia tidak bermaksud begitu, Mas Bima. Tapi ini bisa menjadi pintu Edo menuju sesuatu yang lebih baik. Kita tidak bisa membiarkan dia merusaknya. Kata-kata itu mendarat lebih keras daripada tamparan fisik apapun. Di lantai atas, laptop saya masih terbuka di atas dashboard dari Dharma Wangsa Resort. Logo yang sama yang akan diukir pada undangan perayaan malam tahun baru Edo. Mereka takut saya akan mempermalukan mereka di depan orang-orang yang nasibnya telah saya bantu bangun kembali. Saya menutup mata dan menarik napas perlahan. Baiklah, pikir saya. Jika mereka ingin menyembunyikan saya, biarkan saja. Mereka tidak tahu betapa kecilnya versi cerita mereka ini. Mereka pikir pesta ini tentang optik. Mereka tidak menyadari bahwa di suatu tempat di tengah semua sampahnya dan kilauan itu, nama saya sudah tergantung di dinding besan mereka, menunggu untuk meledakkan strategi kecil mereka yang sempurna. Malam tahun baru datang lebih cepat dari yang saya inginkan. Minggu antara Natal dan tanggal 31 terasa seperti limbo, seperti dunia menahan napas. Orang tua saya sibuk di sekitar rumah berbicara tentang penerbangan, kebaya, dan hadiah apa yang pantas untuk keluarga Dharma Wangsa. Edo pernah mengirimi saya foto undangannya. Semua foil emas dan logo timbul. Semoga kamu bisa datang, tulisnya. Seolah keputusan itu tidak dibuat dengan sangat sengaja tanpa saya. Pada pagi hari pesta, saya melihat mereka berangkat ke bandara dengan pakaian terbaik mereka. Ibu saya mengenakan kebaya modern baru yang sama sekali tidak mampu dia beli tanpa menggunakan kartu kredit. Ayah saya menyesuaikan dasi yang dia beli saat diskon, tetapi pura-pura desainer. Mereka melambai dan saya melambai kembali dari ambang pintu. Putri yang cantik yang telah disuruh tinggal di rumah demi kebaikannya sendiri. Ketika mobil taksi itu menjauh, rumah menjadi sunyi dengan cara yang terasa seperti beban menekan dada saya. Malam itu, Jakarta berkilauan dengan kembang api dan pesta atap. Tetapi saya tinggal di apartemen saya dengan nasi bungkus dan laptop saya terbuka di meja kopi. Saya mencoba menyalakan film, tetapi telepon saya terus menyala. Foto-foto dari ibu saya tentang lobi resor yang dihiasi lampu gantung. Video dari Edo tentang menara sampahnya, live band. Lana berjalan menuruni tangga besar dengan gaun perak seperti dia keluar dari majalah. Dalam satu klip, saya bisa mendengar ayah saya di latar belakang memberitahu seseorang. Itu putra saya di atas sana. Dia menikah dengan keluarga Dharma Wangsa. Saya menatap layar sampai gambar-gambar itu kabur.
Mereka berada di dalam dunia yang selalu mereka puja, dan mereka telah melakukan segala kemungkinan untuk memastikan saya tidak berada di dekatnya. Jadi, saya menutup foto-foto itu dan membuka jendela yang berbeda. Dashboard analitik untuk kinerja akhir tahun Dharmawangsa Resort. Angka pemesanan waktu nyata berkedip di layar. Baris data yang mencerminkan pemesanan yang masuk ke merek yang sama yang dirayakan kakak saya. Saya menyaksikan tingkat hunian naik dan bar pendapatan terisi. Garis-garis yang telah saya bantu tekuk ke atas berubah menjadi bonus dan pesta liburan untuk orang-orang yang tidak akan pernah tahu nama saya. Notifikasi email muncul di sudut layar saya. Subjek, pembaruan akhir tahun dan permintaan khusus. Itu dari Bapak Wira Dharmawangsa. Saya mengkliknya, setengah berharap ucapan terima kasih singkat dan sebuah spreadsheet. Sebaliknya, dia telah menulis paragraf penuh tentang betapa transformatifnya tahun lalu. Bagaimana Dewan Direksi telah berubah dari panik menjadi optimisme hati-hati hingga kegembiraan terbuka. Anda tidak hanya menyesuaikan beberapa iklan, Kinara, tulisnya. Anda mengubah cara kami memahami bisnis kami. Kami ingin menghormati itu dengan benar. Ada lampiran di bagian bawah email berlabel Dinding Konsep Inovasi, JPG. Ketika saya membukanya, napas saya tercekat. Itu adalah mock-up pintu masuk ke salah satu resor andalan mereka. Sebuah dinding panjang yang dilapisi studi kasus berbingkai. Setiap bingkai memiliki foto, judul, deskripsi singkat tentang proyek tersebut. Di dekat pusat dinding itu ada headshot saya sendiri. Lebih bersih dan lebih percaya diri daripada yang saya rasakan dalam kehidupan nyata. Di bawah plakat bertuliskan, Ahli Strategi Data dan Pertumbuhan Kinara Adiwijaya. Deskripsi di bawahnya merangkum pemulihan yang telah saya pimpin. Perombakan penetapan harga dinamis, kampanye berbasis permintaan, pemulihan dari kemerosotan pasca pandemi. Para tamu akan berjalan melewati dinding ini dalam perjalanan mereka ke konferensi dan gala, mendentingkan gelas di bawah lampu gantung sementara wajah saya menonton dari tengah. Kami berencana untuk mengungkap ini pada acara mitra dan keluarga besar musim depan, lanjut Bapak Wira. Kami ingin akhirnya bertemu Anda secara langsung, memperkenalkan Anda kepada beberapa orang yang pekerjaannya telah Anda bantu selamatkan. Jari-jari saya melayang di atas keyboard. Di telepon saya, foto lain masuk dari ibu saya. Edo dan Lana berpelukan di bawah guyuran konfeti. Orang tua saya buram di latar belakang, mata mereka bersinar. Saya membayangkan bahwa di suatu tempat, tidak jauh dari tempat mereka berpose, dinding itu pada akhirnya mungkin ada. Foto saya yang berbingkai, diam-diam bertentangan dengan setiap cerita yang mereka ceritakan tentang saya, yang merupakan kekecewaan. Betapa ironisnya jika tempat yang sangat ingin mereka lindungi dari kehadiran saya, berakhir menjadi satu-satunya tempat yang bersikeras menempatkan wajah saya di depan dan tengah. Saya membalas Bapak Wira dengan, profesional yang sederhana. Memberitahunya bahwa saya akan merasa terhormat untuk hadir ketika saatnya tiba. Kemudian saya meletakkan telepon saya dengan layar menghadap ke bawah, bersandar di sofa saya dan mendengarkan gema kembang api di luar. Mereka pikir mereka telah menghapus saya dari malam ini, bahwa mereka akhirnya menemukan dunia yang cukup tinggi sehingga saya tidak bisa mencapainya. Tetapi kebenaran duduk tepat di sana, di layar laptop saya dalam bingkai emas. Nama saya dijahit ke dalam fondasi kehidupan baru mereka yang berkilauan. Mereka hanya belum menyadari bahwa orang yang sangat mereka tekadkan untuk sembunyikan sudah terjalin di setiap sudut lingkaran elit berharga mereka, menunggu saat gambar di dinding itu akan meledakkan citra sempurna mereka. Bulan-bulan setelah malang tahun baru itu terasa seperti seseorang diam-diam menaikkan kecerahan pada hidup saya. Sementara keluarga saya terus bersikap seolah saya masih duduk dalam kegelapan. Dharmawangsa Resort menandatangani kontrak jangka panjang. Lalu satu lagi. Menarik saya ke dalam pertemuan tentang ekspansi, properti baru, bahkan akuisisi. Saya tiba-tiba terlibat dalam panggilan larut malam tentang pembukaan resort di Bali dan Lombok. Menjalankan simulasi tentang apa yang akan terjadi jika mereka menggeser seluruh struktur harga mereka untuk musim sepi. Hari-hari saya kabur menjadi dashboard dan strategy deck.
jenis pekerjaan yang diimpikan orang-orang di dunia saya. Rekening bank saya juga merasakannya. Saya menukar hatchback lama saya dengan hybrid yang andal. Akhirnya memperbaiki kebocoran di langit-langit kamar mandi saya, dan pindah ke apartemen 1 kamar tidur yang tidak terasa seperti akan runtuh saat badai petir. Saya melakukan semua itu dengan tenang. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada humble brag di media sosial. Saya tahu persis bagaimana reaksi orang tua saya jika saya mencoba menjelaskan kontrak berbasis kinerja atau bonus retensi. Mereka akan tersenyum, mengangguk, dan bertanya apakah saya sudah berpikir untuk melamar pekerjaan sungguhan di kantor lokal. Sementara itu, kehidupan Edo terlihat seperti highlight reel. Ibu saya mengirimkan pembaruan terus-menerus. Foto-foto dia dan Lana di acara mencicipi anggur, charity ball, retret mewah, tangkapan layar artikel yang menyebut nama Dharma Wangsa, dengan caption seperti, "Kakakmu ada di sana tadi malam, bisakah kamu bayangkan?" Saat makan malam minggu ketika saya datang, percakapan berkisar pada rencana pernikahan dan daftar tamu. Dan betapa luar biasanya bahwa keluarga kami akan segera berada di acara, di mana orang-orang mengenakan tuxedo, dan berbicara tentang akun luar negeri. Suatu kali di atas nasi tumpeng, Edo berkata, Bapak Wira membawa semacam konsultan jenius untuk strategi data baru mereka. Orangnya pada dasarnya adalah wizard dengan angka. Jika aku memainkan ini dengan benar, aku bisa berakhir bekerja pada beberapa kesepakatan itu. Saya menyesap air perlahan untuk menyembunyikan reaksi saya. Ibu terlihat terkesan. Nah, itu baru namanya orang sukses. Orang-orang yang tahu cara membuat sesuatu terjadi. Saya bertanya-tanya apa yang akan dia katakan jika saya memberitahunya bahwa sang wizard itu menghabiskan pagi itu berdebat dengan Bapak Wira tentang apakah kami harus membatasi hunian selama hari libur tertentu untuk melindungi nilai merek jangka panjang. Dan wizard itu adalah saya. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Biarkan mereka berbicara tentang kedekatan dengan kekuasaan. Saya sibuk membangunnya. Suatu sore di awal musim gugur, sebuah email masuk dari asisten Bapak Wira yang membuat saya duduk lebih tegak. Kami sedang menyelesaikan detail untuk gala mitra dan keluarga di flagship kami di Bali. Dia menulis, "Ini adalah perayaan pemulihan tahun ini dan gala pertunangan untuk Nona Lana Dharma Wangsa dan Bapak Edo Adiwijaya. Bapak Wira dan Ibu Sari sangat bersemangat untuk menghormati Anda malam itu. Mereka ingin Anda berada di depan dan tengah ketika kami mengungkap dinding inovasi." Terlampir adalah undangan resmi. Timbul dan berat bahkan melalui layar. Nama saya dicetak di dekat bagian atas daftar tamu, di bawah bagian berlabel Mitra Strategis. Nama kakak saya duduk lebih rendah di bawah keluarga mempelai pria. Untuk sesaat, saya hanya menatap. Saya belum mendengar dari orang tua saya tentang acara ini. Tetapi saya sudah bisa membayangkan percakapan itu. Mereka akan menyombongkan diri diundang ke gala ultra eksklusif di resor favorit Lana. Mereka akan berbicara tentang betapa terbatasnya daftar tamu, bagaimana hanya orang yang tepat yang diizinkan masuk, dan di suatu tempat di antara pidato dan sampahnya, mereka akan berencana untuk diam-diam menjauhkan saya dari gambar lagi. Perbedaannya kali ini sederhana. Keluarga Dharma Wangsa tidak mengundang saya sebagai adik perempuan Edo yang canggung. Mereka mengundang saya sebagai orang yang telah mengubah lintasan bisnis mereka. Saya menelpon Bapak Wira untuk mengonfirmasi detail, menjaga suara saya tetap stabil. Dia terdengar benar-benar bersemangat. "Kami telah memberitahu semua orang tentang Anda," katanya. "Saya tidak sabar untuk melihat wajah mereka ketika mereka menyadari orang di balik angka-angka itu nyata." Saya menutup telepon, bersandar di kursi saya, dan membiarkan ironi itu meresap. Keluarga saya telah menghabiskan seluruh tahun mencoba mengatur saya keluar dari narasi sempurna mereka. Yakin saya akan mempermalukan mereka di depan besan elit mereka. Tetapi di pesta ini, di resor yang berkilauan itu, tidak akan ada tempat untuk menyembunyikan saya. Wajah saya akan menunggu mereka saat mereka berjalan melalui pintu. Di bingkai emas, nama saya diukir di logam. Mereka pikir mereka sedang memanjat ke dunia di mana saya tidak termasuk.
Mereka akan segera mengetahui bahwa dunia itu telah menjadi milik saya jauh sebelum mereka menginjakkan kaki di dalamnya. Flagship Dharma Wangsa di Bali terlihat persis seperti tempat yang diimpikan orang tua saya ketika mereka membalik-balik majalah mewah. Lantai marmer, pohon palem yang menjulang tinggi di pot besar, jenis rangkaian bunga yang mungkin harganya lebih mahal daripada mobil pertama saya. Malam gala, udara hangat dan berdenyut dengan uang. Staf berseragam rapi bergerak seperti koreografi, memandu tamu menuju ballroom besar. Saya tiba lebih awal seperti yang diminta, bukan sebagai adik Edo, tetapi sebagai salah satu mitra strategis. Seorang koordinator menyerahkan lencana dengan nama saya dicetak dengan huruf hitam bersih. Kinara Adiwijaya, spesialis data dan pertumbuhan. Melihatnya membuat sesuatu berputar di dada saya. Untuk sekali ini, identitas saya tidak diminimalkan menjadi dia melakukan sesuatu online. Di dalam foyer, dinding inovasi membentang di sepanjang satu sisi, persis seperti mock-up. Bingkai emas, pencahayaan lembut, setiap studi kasus menceritakan sepotong kisah kelangsungan hidup perusahaan. Bingkai saya duduk di dekat pusat. Foto saya, nama saya, pekerjaan saya. Bapak Wira dan Ibu Sari datang, semua tersenyum dan kehangatan tulus. Mereka memperkenalkan saya kepada anggota dewan, kepala departemen, orang-orang yang mata pencahariannya terkait dengan keputusan yang telah saya bantu bentuk. Selama 1 jam pertama, saya melupakan keluarga saya sepenuhnya. Saya berbicara angka dan rencana masa depan, dan tertawa pada lelucon CFO tentang perkiraan. Saya berada di elemen saya. Kemudian saya mendengar suara ibu saya, itu melayang dari lobi, bernada tinggi dan gugup. Astaga, tempat ini luar biasa. Edo, lihat lampu gantung itu. Saya berbalik secukupnya untuk melihat mereka masuk. Ayah saya dengan setelan yang tiba-tiba terlihat lebih murah di bawah lampu gantung. Ibu saya memegang tas kopling seperti mungkin akan kabur. Edo dan Lana berjalan di depan seolah mereka pantas berada di sana. Insting saya adalah untuk menyusut kembali, untuk bergerak di belakang seseorang yang lebih tinggi. Tetapi staf sudah dilatih tentang siapa saya. Salah satunya melangkah maju, tersenyum pada saya. Ibu Kinara, bisakah kami mengantar Anda ke dekat dinding? Bapak Wira ingin Anda dekat untuk pengumuman. Jadi, alih-alih bersembunyi, saya mendapati diri saya berdiri, hanya beberapa langkah dari foto berbingkai saya sendiri saat keluarga saya melintasi foyer. Mereka tidak melihat saya pada awalnya. Mata mereka tertuju pada dekorasi, orang-orang, janji tentang apa arti malam ini bagi mereka. Ibu Sari dengan lembut mengetuk gelas sampannya, meminta sedikit perhatian. Para tamu berbalik ke arahnya. Percakapan melunak menjadi keheningan. Terima kasih semua sudah berada di sini, dia memulai, suaranya jelas. Malam ini adalah tentang keluarga dan kemitraan. Tentang orang-orang yang menopang perusahaan ini ketika segala sesuatunya terlihat mustahil. Dia menunjuk ke dinding. Selama setahun terakhir, kami membangun ini untuk mengingatkan diri kami sendiri bahwa angka bukanlah sekadar bagan. Mereka adalah manusia. Manusia yang mengubah segalanya ketika kami sangat membutuhkannya. Dia melangkah lebih dekat ke bingkai saya, tersenyum. Salah satu orang itu adalah seseorang yang sangat kami sayangi sekarang. Dia menunjuk tepat ke foto saya. Ini Kinara Adiwijaya. Lantai tampak miring untuk sesaat. Orang tua saya membeku di tengah kalimat. Kepala Edo tersentak ke arah suara nama saya. Ibu Sari membacakan plakat itu dengan lantang. Ahli strategi data dan pertumbuhan. Otak di balik pemulihan yang membuat resor-resor ini tetap hidup ketika perjalanan berada pada titik terburuknya. Anda tidak tahu seberapa sering kami menyebut namanya tahun ini. Dia berbalik, mengikuti garis dari bingkai ke tempat saya berdiri. Kemudian matanya membelalak seperti dia baru saja memecahkan teka-teki yang tidak dia sadari ada di sana. Kinara, katanya, dan kemudian lebih keras, penuh kegembiraan. Kinara Adiwijaya, kamu di sini. Kamu adiknya Edo. Kepala berputar. Lusinan orang berbalik untuk melihat saya. Lalu ke Edo, lalu ke orang tua saya.
Keheningan yang mengikuti mengatakan lebih dari pidato apapun. Bapak Wira melangkah di samping Ibu Sari. Tatapannya mendarat pada keluarga saya dengan kesopanan profesional yang baru saja berubah menjadi tajam. Anda tidak pernah memberitahu kami bahwa putri Anda adalah Kinara kami, katanya kepada orang tua saya. Bapak Bima membuka mulutnya, menutupnya. Terlihat seperti dia ingin meleleh ke dalam marmer. Ibu saya tergagap. Kami tidak tahu Anda mengenalnya seperti itu. Dia melakukan semacam pekerjaan komputer. Kami tidak berpikir itu, Anda tahu, penting untuk malam ini. Beberapa tamu di dekatnya saling bertukar pandang. Rahang Bapak Wira mengeras cukup bagi saya untuk menangkapnya. Penting, ulangnya. Tanpa dia, pesta ini tidak akan terjadi. Gedung ini tidak akan tetap penuh. Separuh orang di ruangan ini mungkin sedang memperbarui resume mereka. Ibu Sari tertawa ringan, mencoba melunakkan ketegangan. Tetapi kata-katanya membawa beban. Kami telah menyombongkan diri tentang dia selama berbulan-bulan, katanya. Saya tidak bisa membayangkan menyembunyikan seseorang seperti Kinara. Wajah Edo menjadi pucat. Dia menatap saya seperti saya telah mengkhianatinya hanya dengan bernapas. Kinara, katanya dengan suara pelan ketika dia akhirnya mencapai saya. Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bekerja dengan mereka. Saya menatap matanya. Kamu tidak bertanya, jawab saya. Kemudian, jauh dari keramaian, orang tua saya menyudutkan saya di lorong yang tenang. Suara ibu saya bergetar. Kamu membuat kami terlihat bodoh, bisiknya. Kami tidak tahu sama sekali. Saya memotongnya dengan lembut. Bahwa saya penting bagi mereka, bahwa pekerjaan saya penting, atau bahwa putri kalian yang memalukan menjadi orang yang menopang kerajaan besan kalian yang berharga. Ayah saya mencoba memulihkan wewenangnya. Kamu bisa saja memperingatkan kami, Kinara. Kami akan bersiap secara berbeda. Saya hampir tertawa. Bersiap bagaimana? Dengan mengundang saya kali ini? Dengan berpura-pura kalian bangga? Edo melangkah maju, matanya berkaca-kaca. Dengar, mungkin kami salah menangani semuanya, katanya. Tapi kamu tahu bagaimana ibu dan ayah. Kami hanya ingin semuanya berjalan lancar. Kamu ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kan? Itu adalah saat sesuatu di dalam diri saya tenang. Saya menyadari saya telah menghabiskan bertahun-tahun memutar diri saya, mengejar versi kepemilikan yang selalu datang dengan persyaratan. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan mengajukan pertanyaan sulit. Jangan melebihi orang yang mereka putuskan sebagai bintang. Saya menarik napas. Saya akan selalu menjadi adikmu, kata saya kepada Edo. Dan saya akan selalu menjadi putri mereka. Tetapi saya selesai memohon untuk duduk di meja di mana harga masuknya adalah berpura-pura saya kurang dari diri saya. Saya tidak akan menyusut lagi sehingga kalian bisa terlihat lebih besar. Mata ibu saya dipenuhi air mata. Kinara, kami hanya takut, katanya pelan. Takut kamu akan mempermalukan kami. Saya mengangguk. Dan malam ini, kalian menemukan satu-satunya hal yang memalukan adalah betapa kecilnya keyakinan kalian pada saya. Itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab saya. Kembali di ballroom, ketika Bapak Wira memperkenalkan saya di atas panggung sebagai mitra kunci, tepuk tangan terasa berbeda dari persetujuan apapun yang saya kejar saat tumbuh dewasa. Itu bukan tepukan sopan dari kerabat yang nyaris tidak mendengarkan. Itu adalah orang-orang yang telah melihat hasilnya dan menghargainya. Orang-orang yang tidak peduli jika saya mengenakan gaun yang salah, atau mengajukan pertanyaan aneh selama saya muncul dengan jenis kejelasan yang membuat lampu mereka tetap menyala. Berdiri di sana di bawah cahaya keemasan yang lembut itu, saya memahami sesuatu yang saya harap seseorang telah ajarkan kepada saya bertahun-tahun sebelumnya. Terkadang pembalasan yang paling kuat bukanlah yang dramatis atau kejam. Itu adalah memilih untuk berhenti menyerahkan harga diri Anda kepada orang-orang yang hanya tahu cara mendiskonnya. Itu adalah membiarkan kesuksesan Anda berbicara di ruangan di mana mereka tidak pernah berpikir suara Anda akan didengar, dan menolak untuk meredupkan diri hanya agar orang-orang yang tidak aman dapat merasa tinggi. Jika keluarga Anda pernah membuat Anda merasa seperti yang memalukan, yang tidak penting,
yang perlu disembunyikan agar mereka terlihat baik, saya ingin Anda mendengar ini. Ketidakmampuan mereka untuk melihat nilai Anda tidak menghapus nilai itu sendiri. Anda diizinkan untuk membangun kehidupan yang menghormati siapa Anda. Bahkan jika itu berarti menciptakan jarak dari orang-orang yang mengajari Anda untuk meragukannya, Anda diizinkan untuk mencintai mereka dan tetap mengatakan tidak ketika harapan mereka menghancurkan Anda. Pada akhirnya, orang tua saya harus berjalan melewati foto saya yang berbingkai setiap kali mereka bergerak melalui resor malam itu. Nama saya terukir di dinding dunia yang mereka puja. Merekalah yang menyusut, menghindari kontak mata, berlatih permintaan maaf. Saya hanya terus berjalan, bahu tegak. Akhirnya memahami bahwa glow up yang sebenarnya bukanlah diterima oleh mereka. Itu adalah belajar menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dan jika Anda pernah menjadi orang yang mereka coba sembunyikan, saya harap kisah saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Ceritakan di kolom komentar jika Anda pernah harus menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak melihat nilai Anda. Mungkin kisah Anda akan menjadi hal yang membantu orang lain akhirnya membela harga dirinya.